negara kami, maka yang ada cuma satu, dia kembali mundur ke negerinya atau berhadapan dengan pedang terhunus saya. Itu syaja'ah. Kalau pemimpin cengeng takut, wah. Makanya ikhwan, ada perbedaan mana yang lebih baik, pemimpin gagah berani tapi ilmunya agama pas-pasan, dengan ilmunya banyak tapi cengeng tidak berani. Mana yang lebih baik? Kita lihat dulu. Kalau zaman konflik banyak fitnah, bughat banyak, maka pilih pemimpin yang tegas, berani, walaupun ilmunya pas-pasan. Untuk yang lainnya serahkan ke ulama. Tapi kalau sudah kondisi damai, fitnah tidak ada, perang tidak ada, pemimpin alim walaupun sedikit pengecut tidak ada masalah, karena nanti teman-teman sekitarnya, ya penasihat-penasihatnya bisa memotivasi keberanian. Jadi dilihat kondisinya. Selanjutnya itu syarat umum. Adapun sekarang syarat khusus. Seorang imam bisa menjadi imam, pertama adalah al-adalah, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Yang keduanya adalah al-ilmu al-muaddi ilal ijtihad fin nawazil wal ahkam, ilmu yang bisa membantu dia untuk mengaktualisasikan ijtihad masalah-masalah yang terjadi, ya masalah-masalah yang muncul atau hukum-hukum yang muncul perlu jawaban. Itu imam harus bisa memberikan jawaban. Bukan hanya masalah politik, masalah keagamaan, masalah sosial, masalah politik, masalah ekonomi. Karena ini kaitannya selalu muncul masalah, selalu ada hukumnya. Maka seorang imam harus bisa memberikan jawaban yang baik. Yang ketiga, ya sehat jasmani, ya terutama panca indera, tidak boleh buta, tidak boleh ini telinga, dan juga tidak boleh cadel, apalagi bisu. Kalau sudah pemimpin begini tok kan repot. Ya, enggak boleh. Pemimpin harus gagah, lengkap, badannya tegap, anggota tubuhnya lengkap, mendengar dengan sensitif, penglihatannya tajam. Wah, itu bagus. Jadi hadirin sekalian, tidak gampang dibohongin oleh pembohong, apalagi pembisik. Begitu juga dia mungkin kunjungan ke daerah-daerah, ke negara-negara, jadi dia mendapatkan hasil dari kunjungan bisa bercerita. Ya kalau sekarang umpamanya pemimpin yang tidak punya penglihatan umpamanya meresmikan jembatan, wow udah selesai, itu kan. Padahal cuma ujungnya tok, yang ono belum. Udah Pak ya, tinggal gunting pita. Kami sebagai presiden meresmikan jembatan yang panjangnya 1000 meter. Wah, padahal baru 500 meter. Itu digunting pita karena ujungnya sudah ada pegangannya, ada kanan kiri. Oh, udah selesai, udah. Ya bin, nggak boleh. Itu. Bahkan syarat ini mutlak, nggak bisa. Untuk yang lainnya mungkin kakinya pincang boleh, tangannya buntung boleh. Tapi untuk mata nggak bisa, nggak boleh. Sepanjang sejarah tidak ada satupun pemimpin yang cacat mata. Antum jangan ngomong, jangan. Ini bener soheh mas. Anak ngomong apa adanya gitu loh. Antum arahnya kemana? Ini nggak boleh. Dengan demikian, ketika kita sekarang bicara masalah syarat mutlak, nomor 4, salamatul a'dha min naqsin. Jadi selamat anggota tubuh untuk melakukan gerakan, ya jalan, mengambil dan yang lainnya itu lengkap. Nomor 5, ar-ra'yu al-mubdi ila siyasatir ra'iyah. Punya ra'yu, punya pendapat yang cemerlang, yang cerdas dalam menyelesaikan masalah-masalah rakyat serta maslahat-maslahat umat. Jadi ini caranya seperti ini cara. Jadi hadirin sekalian, pendapatnya Masya Allah hebat, cerdas, cemerlang, tepat sasar, tidak pernah meleset ide-idenya. Itulah pemimpin yang kita tunggu-tunggu. Nomor 6, asyaja'ah, itu tadi yang sudah kita jelaskan, syaja'ah, keberanian. Nomor 7, nasab.
Yang tadi hendaknya dari Quraisy. Kalau tidak, maka tidak sah imamatul uzma. Adapun ya ikhwan, tolong dicamkan. Imamah kepemimpinan lokal seperti Saudi, Malaysia, Indonesia enggak ada masalah. Tidak dipimpin oleh imamah dari Quraisy. Yang dimaksud adalah imamatul uzma. Atau mungkin imamah selain Quraisy dibolehkan ketika tidak ada Quraisy, atau ada tapi jelek, zalim, jahat, atau tidak sampai memenuhi syarat, maka ajam atau bukan Quraisy dibolehkan. Tapi kalau selagi ada Quraisy, selagi mereka mampu dan memenuhi syarat, maka yang lainnya tidak boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan, idza buyi'a li khalifataini falyaqtul akhira minhuma. Jika ada dua khalifah yang dibai'ah, maka hendaklah bunuh yang terakhir di antara dua itu. Makanya di sini, apalagi di dalam sebekasi ada imam berapa? Ada imam ini, imam enggak boleh. Kalau itu imam sah betul-betul, nah ini yang dibunuh duluan siapa? Iya kan? Kan tusuk-tusukan antar tokoh nanti. Makanya enggak ada yang sah imamahnya, dan enggak ada yang sah jamaahnya, tidak ada yang sah bai'ahnya, semuanya bid'ah. Kalau sah, imma Anda menjawab, siapa yang paling diangkat pertama kali? Dan yang kedua, ketiganya dibunuh. Nah, siapa yang memulai? Atau Anda mengatakan tidak sah, selesai, enak, udah. Katakan aja enggak sah, enak. Sekarang kita akan bahas yang terakhir, bukan terakhir, segot bai'ah. Apa istilahnya? Ikrar, isi kata-kata ikrar bai'ah. Seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Utsman, ubayyi'uka ala sunnatillah wa rasulihi wal khalifataini min ba'di. Saya membai'ah kamu wahai Utsman di atas sunnah Allah, sunnah Rasul, dan sunnah khalifataini, dua khalifah yaitu Abu Bakar sebelum kamu. Atau di sana ada juga bai'ahnya Abdullah ibn Umar kepada Abdul Malik yaitu Amirul Mukminin ketika itu, inni ukirru bis sam'i wa ta'ah. Saya menetapkan kepemimpinan kamu dengan mendengar dan mentaati. Atau isi bai'ahnya sahabat kepada Rasulullah. Pernah Rasulullah SAW memanggil para sahabat untuk berbai'ah, dan ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim. Maka mereka berbai'ah kepada Rasulullah SAW yang isinya fabaya'na, maka kami berbai'ah. Faqala fima akhadha alaina, di antara yang diambil bai'ahnya oleh Rasulullah atas kami, an bay'ana, kami berbai'ah kepada Rasulullah ala sam'i wa ta'ah, mendengar dan mentaati, fi mansyatina, dalam saat semangat kami, wa makrahina, dalam keadaan tidak suka kami, wa usrina, dalam masa-masa sulit kami, wa yusrina, dalam saat-saat mudah kami, wa atharatan alaina, dalam hal yang tidak menyenangkan atas kami, wa alla nunazi'al amra wa ahlahu, dan tidak mengambil, mengkudeta, merebut dengan paksa kekuasaan dari tangan orang yang punya kekuasaan. Ini isi bai'ah. Illa antarau kufran bawahan, kecuali kalian melihat kufur yang nyata, indakum minallahi fi burhan, atau lakum minallahi fi burhan, kamu memiliki dalil jelas dari sisi Allah, yaitu Alkitab was sunnah.